awal. Bagaimana masalah polemik Keraton Kasepuhan, Mamu? Polemik. Iya. Sebetulnya di Keraton Kasepuhan nggak ada polemik ya. Yang mana sih? Yang itu masalah penganugerahan Heru. Oh, jadi begini. Beberapa hari yang lalu saya ditelepon oleh beberapa pihak lah. Ada dari Bone, ada dari Jogja, ada Kiai juga dan lain-lain, menanyakan bahwa ada dawuh yang dikeluarkan oleh Keraton Kasepuhan untuk Habib Lutfi. Dawuhnya itu isinya mengangkat Habib Lutfi sebagai Dewan Keluaran Keraton Kesultanan Kasepuhan. Nah, karena banyak yang bertanya kepada saya, akhirnya saya kan tanya dong ke Keraton. Itu ada yang tanya tuh, katanya ada dawuh. Keraton Kasepuhan tidak merasa mengeluarkan dawuh tersebut. Nah, kemudian saya bicara kan, ini yang mengeluarkannya adalah Heru Nur Samsi yang mengaku Sultan Kasepuhan. Kan gitu. Nah, kemudian dia Kasepuhan mengatakannya bukan Sultan. Akhirnya daripada ribut di luaran, saya menjelaskan, disaksikan oleh para bangsawan waktu di keraton, bahwa Keraton Kasepuhan tidak merasa mengeluarkan dawuh. Sultan di Kasepuhan adalah Sultan Sepuh ke-15. Adat tradisinya terus berjalan. Nah, untuk menjadi Sultan Kasepuhan, ya ayahnya harus Sultan, kakeknya harus Sultan. Itu kan ada tradisi turun temurun. Nah, kemudian kami juga menjelaskan bahwa pelantikan Sultan itu harus di Gedung Panembahan, disaksikan oleh warginya dan disematkan oleh pusakanya Sunan Gunung Jati. Itulah adat tradisi turun temurun pelantikan Sultan Kasepuhan Cirebon, dan itu dilakukan oleh putra Sultan Arif atau Sultan Sepuh ke-14, yaitu Pangeran Raja Luna. Dilanjutkan. Nah, kemudian banyak pihak yang mengklaim menjadi Sultan Kasepuhan. Salah satu adalah Heru Nur Samsi yang mengeluarkan dawuh tersebut untuk Habib Lutfi. Nah, kami jelaskan kan ke publik apa yang kami terima dari keraton. Tiba-tiba pihak Heru Nur Samsi seperti tidak terima gitu loh. Di medsos ngomong A sampai Z. Jadi kami menyarankan kalau misalnya Heru Nur Samsi itu Sultan Kasepuhan merasa berhak, bunda bukti otentik, silakan datang ke keraton. Kan gitu menjelaskan. Saya yang sah dong, ini saya punya bukti-buktinya. Kamu yang tidak sah, misalnya begitu. Datang dong ke keraton. Biar clear, jangan di luaran ngomong Sultan. Di sini juga sultannya ada, punya keraton, punya kerabat, punya sejarah. Sementara Heru Nur Samsi di luar ngelaku Sultan, kemana-mana, membuat dawuh. Kan kami juga bingung, masa Sultan nggak punya keraton, gitu. Kalau Sultan nggak ada keraton, nggak ada kerabat. Jadi saya menyarankan silakan datang ke keraton, bawa bukti-buktinya. Mau yang sedang jumeneng ini anaknya Senok lah, turunannya Belanda lah, silakan buktikan. Ini negara NKRI, negara hukum, buktikan data otentiknya secara hukum, kan begitu. Nah, tapi ditanggapinya malah dengan caci maki, dengan segala macam. Ya jadi saya ketawa ya. Maksudnya ketawa tuh diajak baik-baik, silakan datang ke keraton. Bukan saya yang akan menyidang, saya nggak punya urusan. Silakan datang ke keraton. Siapa yang lagi jumeneng sekarang?
datang nih, saya yang aslinya, ini loh buktinya. Kan begitu. Bukan meminta kami tuju apalagi persyaratan, nggak ada urusan buat saya. Nah, ya kan? Dan itu saya sampaikan juga ke keraton, ya kan? Ke pihak Sultan Sepuh ke-15. Jadi bukan kami yang akan menyidang, nggak punya urusan kami menyidang. Mau setan bilang mau jadi sultan juga silakan saja. Bukan urusan kami. Ini saya meredam di luar. Nah, tapi ditanggapinya dengan emosi, dengan caci maki. Ya, bingung saja, lucu. Bukan apa-apa, kasihan nanti diketahui masyarakat. Kalau baik-baik datang, karena datang baik-baik. Saya siap jadi penengah kok. Saya yang akan menjembatani. Ayo. Kan juga prosesnya nggak semudah itu. Kalaupun betul ini terahnya terputus, tapi sudah ada Sultan ke-12 mau diapain? Kalaupun memang betul bukan terahnya, ya juga belum tentu Heru Nur Samsi yang jadi sultan. Masih ada terah dari Sultan Sepuh ke-4, 5, 6, 7 banyak keluarga. Kemudian saya juga minta konfirmasi dengan keluarga yang lain kayak Raja Nurdin Khairuddin yang berdomisili di Matasin, dengan keluarga yang lain kayak Raja Nurdin Khairuddin yang berdomisili di Mertasinya. Ini bagaimana? Kemudian Raja Nurdin mengatakan bahwa Heru bukan sultan, bahwa ini nggak benar. Yang mengangkat sultan itu justru Dewan Pelungguhan, bukan sultan mengangkat Dewan Pelungguhan, tapi Dewan Pelungguhan yang mengangkat sultan. Para pangeran sepuh loh yang punya apa? Yang komentar. Kalau saya nggak ada. Bukan soal berani tidak berani lah. Gitu. Tapi lucu gitu soal begini. Ditanggapinya dengan emosi, dengan apa itu, caci maki. Kasihan masyarakatnya, akan diketahui masyarakat. Sekarang begini aja yang penting, kalau siapapun pihak, Heru siapapun ngerasa berhak di Kesultanan Kesepuhan dan menjadi sultan, pastinya punya bukti dong. Bawa buktinya, bawa ke kesultanan, dibuka nih loh buktinya bahwa saya yang berhak jadi sultan. Nanti kami sebagai yang di tengah akan mengambil berkas itu, saya laporkan ke pemerintah Republik Indonesia, ke Kapolri, ke Kejaksaan, ke pengadilan, ke kehakiman. Kemudian silakan pemerintah akan mengundang ahli-ahli sejarah, budayawan, mengcross-checkkan dengan data-data yang ada di pemerintahan, arsip nasional, kan begitu. Kalau misalnya benar, ya diturunkan lah yang lagi menang, kan gitu. Nah, siapa nanti yang menggantikannya? Ya belum tentu Heru, belum tentu siapa, kan nanti ada keluarga besar yang menentukan di terah yang mana gitu loh. Jadi mau datang sekarang, besok, lusa silakan aja. Kalau udah siap, ya kan? Pastinya keluarga yang ada di keraton juga punya tim sejarah, ahli sejarah, ya, yang akan mengkaji juga. Yang punya rahasia-rahasia juga yang nanti akan dibuka kalau misalnya patut untuk dibuka, kan begitu. Buat kami nggak ada kepentingan, kami meluruskan kepada publik yang rame, betul tidak Kesultanan Kesepuhan mengeluarkan dawuh KBBI. Saya konfirmasi tidak. Terus mereka semua bertanya siapa Sultan Kesepuhan. Saya bertanya dengan keluarga kesepuhannya, dengan para pangeran siapa, apakah betul Heru? Bukan. Kan clear tuh begitu. Bukan kami disalahkan. Kan lucu kalau kami disalahin. Ya, publik minta untuk dijelaskan, ya dijelaskan lah. Masyarakat sekarang udah pintar, udah cerdas. Mana yang benar, mana yang tidak benar, mana yang bohong, mana yang kali sensasi, mana yang macam-macam lah. Kalau saya dengan keluarga besar mantan ahli, nggak peduli urusannya kayak gitu. Bagaimana caranya menjaga kondisivitas negara, baik di daerah maupun negara. Nah, kita punya program sendiri, katanya menjaga marwah leluhur, ada tradisi dan budaya. Ya angkatlah itu kalau kami sih,
menyelenggarakan tudong, toleransi, berbagi, silaturahmi itu penting. Ini nggak penting yang begitu. Jadi saya mau dicaci maki apa saja silakan aja. Buat saya nggak ada peduli lah. Karena masyarakat yang menilai mana yang arogan, mana yang benar, mana yang nggak benar. Nah, keluarga Macan Ali juga menjunjung tinggi angga juga tidak maling luhuran. Kalau soal berani aja. Orang Macan Ali berani. Tapi apa manfaatnya? Menangnya masuk kantor polisi, kalahnya sakit, rumah sakit. Apa yang didapat? Gaya? Enggak lah. Kalau saya seorang yang penakut, takut sakit, takut di penjara. Jadi bukan itu. Kalau merasa benar, silakan selesaikan. Kami siap menengahi. Kami menjelaskan ke publik apa yang benar gitu loh. Tapi kalau misalnya saudara Heru Nur Samsi dengan kelompoknya membantah, menyangkal, silakan aja, orang haknya. Kalau mau diselesaikan dia silakan diselesaikan, datang ke keraton. Saya siap jembatani. Mau Heru yang jadi sultan, mau Pangeran Lukman jadi sultan, mau siapa saya juga kami mah tetap aja begini. Coba ditanggapinya baik-baik, gitu loh. Ya, karena publik yang minta ya saya jelaskan ke publik. Ya, kemarin ada Pangeran Udin mengatakan begitu begini, gitu silakan urusan dengan Pangeran Udin. Ada lagi kiai dari NAT mewakili Kanoman juga kesepuan menjelaskan tentang hal itu. Kenapa terus kami yang diserang? Terus lucu gitu. Ayo kita buka deh, jernihkan pikiran. Kalau soal ribut-ribut sih gampang, cuma ya hasilnya apa? Bukan soal berani nggak berani. Masyarakat tidak bisa menilai. Kasihan, bukan apa-apa, ketawa, ayo dihina-hina. Ayo kita bejar, silakan dibejar. Mungkin juga pihak luar yang mengaku Sultan punya ahli sejarah, punya bukti. Yang di keraton juga punya ahli sejarah, punya bukti. Tinggal diadukan aja. Kemudian nanti pemerintah yang menilai. Jadi silakan datang mau minta 7 syarat, 100 syarat juga silakan aja, urusannya dengan keraton, bukan urusan dengan saya. Saya tidak bisa menentukan 7 syarat itu. Silakan berhubungan dengan keraton. Saya kira gitulah. Jadi biar semuanya paham, masyarakat juga paham. Yang pertama, sekali lagi kami tidak punya kepentingan. Yang kedua, bahwa keraton Kesepuan tidak merasa mengeluarkan jamu. Yang ketiga, di keraton Kesepuan sekarang berjumeneng atau bertahta, yaitu Pangeran Lukman, putra dari Sultan Sepuh ke-14, yaitu Pangeran Raja Arif Kartadiningrat. Atau Lukman adalah cucu dari Pangeran Maulana Kartadiningrat, Sultan Sepuh ke-13. Atau buyut Sultan. Kami menjelaskan ke publik apa yang benar gitu loh. Tapi kalau misalnya saudara Heru Nur Samsi dengan kelompoknya membantah, menyangkal, silakan aja, orang haknya. Kalau mau diselesaikan dia silakan diselesaikan, datang ke keraton. Saya siap jembatani. Mau Heru yang jadi sultan, mau Pangeran Lukman jadi sultan, mau siapa saya juga kami mah tetap aja begini. Coba ditanggapinya baik-baik, gitu loh. Ya, karena publik yang minta ya saya jelaskan ke publik. Ya, kemarin ada Pangeran Udin mengatakan begitu begini, gitu silakan urusan dengan Pangeran Udin. Ada lagi kiai dari NAT mewakili Kanoman juga kesepuan menjelaskan tentang hal itu. Kenapa terus kami yang diserang? Terus lucu gitu. Ayo kita buka deh, jernihkan pikiran. Kalau soal ribut-ribut sih gampang, cuma ya hasilnya apa? Bukan soal berani nggak berani. Masyarakat tidak bisa menilai. Kasihan, bukan apa-apa, ketawa, ayo dihina-hina. Ayo kita bejar, silakan dibejar. Mungkin juga pihak luar yang mengaku Sultan punya ahli sejarah, punya bukti. Yang di keraton juga punya ahli sejarah, punya bukti. Tinggal diadukan aja. Kemudian nanti pemerintah yang
menilai. Jadi silakan datang, mau minta 7 syarat, 100 syarat juga silakan aja, urusannya dengan keraton, bukan urusan dengan saya. Saya tidak bisa menentukan 7 syarat itu. Loh. Silakan berhubungan dengan keraton. Saya kira gitulah. Jadi biar semuanya paham, masyarakat juga paham. Yang pertama, sekali lagi kami tidak punya kepentingan apa. Yang kedua, bahwa Keraton Kasepuhan tidak merasa mengeluarkan jamu untuk kami. Yang ketiga, di Keraton Kasepuhan sekarang berjumeneng atau bertahta, yaitu Pangeran Lukman, putra dari Sultan Sepuh ke-14, yaitu Pangeran Raja Arif Kartadiningrat, atau Lukman adalah cucu dari Pangeran Maulana Pakuningrat, Sultan Sepuh ke-13, atau buyut Sultan Sepuh ke-12, juga bertahta. Nah, kalau ada pihak-pihak yang mengaku diri sultan, silakan dibuktikan, datang ke keraton. Karena seorang sultan harus punya keraton, punya istana. Jadi sekali lagi bahwa silakan bawa bukti-buktinya ke keraton. Kalau menyanggah apa yang saya statement kemarin, untuk meredam berbagai pihak yang tanya dan marah sama saya gitu aja. Kalau kami nggak ada urusan masalah apa namanya nasab dan segala macam, karena kami bukan ahli nasab. Kami menunggu sifatnya. Nah, kami anggap semuanya saudara. Jadi salah kalau menyerang kami, salah besar. Kami yang menyerang, dan kami siap menjembatani. Adapun 7 permintaan, 100 permintaan, persyaratan dulu. Silakan ajukan ke keraton, mau enggak? Mau tanggal 1, 2, 3, enggak ada urusan. Yang punya keraton bukan saya. Kira-kira gitu deh. Coba ditangkap yang jernih, masyarakat sudah bisa menilai. Malu dicaci maki masyarakat, urusan apa sih urusan kayak gini? Kira-kira gitu, buat semua pihak masyarakat, tolong diterima dengan jernih bahwa saya dan Mantan Ali tidak punya kepentingan soal itu. Kami hanya menanggapi pertanyaan masyarakat soal jauh itu sah atau tidak, siapa sultan sekarang yang ada di Keraton Kasepuhan. Tidak saya jelaskan kan tadi, yang merasa punya sultan tapi di luar keraton silakan datang ke keraton. Perlu jembatan, saya menjembatani. Ayo, jamin aman, kita bukan takut, enggak takut sama siapa, tapi kita bukan mencari keributan, cari hal yang menjernihkan. Jadi mari kita mindsetnya jangan mindset sirik dan dengki gitu loh, mindsetnya yang meluruskan sejarah. Karena di Keraton Kasepuhan juga ada perangkatnya, ada lurahnya, ada perangkat adatnya, ada kemanten dan banyak lagi. Siapapun yang mengaku panglima A, panglima B, orang masing-masing terserah amat. Pakai namanya siapa juga, bukan urusan saya, bukan urusan kami dari masalah. Kira-kira gitu. Juga semua paham. Ya. Adapun dari Heru Nur Samsi mau datang ke keraton tanggal 2, silakan. Bukan kami yang berwenang dan bertanggung jawab memutuskan boleh datang atau tidak ke keraton. Dan itu sudah disampaikan ke keraton. Apa jawaban keraton kita juga tidak tahu sampai saat ini. 7 persyaratan, mau 7 mau 100 juga silakan aja. Cuma yang saya dengar dari Pangeran Sepuh, dari kemarin ada beberapa pangeran itu mengatakan ya secara de facto dan juga Sultan Kasepuhan tidak ada sultannya. Jadi tidak ada kepentingan yang menentukan syarat. Sebetulnya bukan yang mau ketemu, tapi kesultanan yang menentukan syarat. Harusnya begitu, kira-kira begitu. Jadi sekali lagi, silakan mau datang ke jam berapa, hari apa ke keraton. Saya udah nyampaikan ke kesultanan, tapi belum ada jawaban, silakan aja. Dan ingat, bukan kami yang berwenang, bukan kami yang memutuskan diterima atau tidak dari keraton. Karena kami adalah di luar dari keraton, hanya menjelaskan, kira-kira begitu. Semoga semuanya memahami. Capek harus kayak begini terus di medsos, nggak ada artinya, kira-kira gitu. Kalau mau ribut aja lah sana.
Kalau mau kami sih punya visi misi menjaga adat tradisi dan marwah leluhur, menjaga kondusivitas. Kira-kira gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.